Oke, di minggu ini nih kita akan disajikan dengan rilisnya chapter terbaru dari manga yang berbeda tentunya. Yang pertama adalah manga Boruto untuk chapternya yang ke-69 akan rilis pada tanggal 20 nanti. Dan yang kedua adalah manga One Piece untuk chapternya yang ke-1047 yang akan rilis pada tanggal 24 nanti. Akan menjadi minggu yang seru nih tentunya untuk orang-orang seperti admin yang ngikutin kedua manga itu sekaligus. Nah, baik manga Boruto maupun manga One Piece sendiri keduanya di chapter depan tuh sama-sama akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Dimana manga Boruto nih kemungkinan akan terjadi pertempuran besar-besaran antara sesama cyborg Amado yaitu Eida versus Delta. Sedangkan di manga One Piece sendiri kita juga akan kembali mendapatkan pertarungan Kaido versus Luffy. Dimana di panel terakhir chapter yang lalu nih kita diperlihatkan dengan Luffy itu yang bersiap menyerang Kaido dengan petir di tangannya itu. Namun yang paling menarik di sini dari manga One Piece chapter 1046 yang lalu itu adalah perkataan Kaido mengenai konsep dari awakening itu sendiri. Dari perkataan Kaido nih, admin jadi berpikir jika konsep dari awakening Boy Abyss itu sangat mirip sekali dengan konsep mode terkuat Naruto, Baryon Mode. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai konsep awakening Boy Abyss sama dengan konsep Biju mode Naruto. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan baik kalian yang tidak suka spoiler bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, kita awali nih pembahasan kali ini dengan perbandingan terjemahan manga One Piece chapter 1046 yang lalu antara yang legal dengan yang ilegalnya. Di sini admin menjadikan manga One Piece versi manga plus terjemahan bahasa Indonesia sebagai patokan untuk manga yang legalnya. Yang sudah pasti untuk terjemahannya tidak asal-asalan dan dapat dipercaya tentunya. Terdapat beberapa perbedaan terjemahan nih antara manga yang ilegal dengan yang legal yang membuat kata-kata yang diucapkan itu menjadi sedikit rancu dan kurang dijelaskan maksud dari perkataan itu sendiri. Nah, coba kalian perhatikan lagi nih di panel pertama dari One Piece itu sendiri. Di versi ilegalnya Luffy berkata, "Seranganku barusan, Gomu Gomu no." Nah, ini cukup membuat bingung sih. Sekarang coba kalian lihat di versi legal atau di sini admin mengambil dari versi manga plusnya. Di adegan yang sama Luffy sebenarnya berkata seperti ini, "Jurus barusan, enaknya aku beri nama Gomu Gomu apa ya?" Ya, memang tidak begitu jauh perbedaannya nih. Namun dari versi manga plus sendiri, kita menjadi lebih tahu jika maksud dari perkataan Luffy itu adalah sebuah ejekan untuk Kaido itu sendiri. Kata-kata Luffy di sini merujuk kepada momen sebelumnya, tepatnya di manga One Piece chapter 1014 setelah Luffy diajar habis-habisan oleh Kaido dan terjun bebas ke laut itu. Pada saat itu Kaido berkata, "Tekniknya sangat buruk, Gomu Gomu no." Apakah itu? Nah, gimana? Jadi sekarang sudah jelas kan? Maksud dari perkataan Luffy di panel pertama chapter 1046 itu adalah ejekan balasan untuk Kaido yang sebenarnya juga mengejek serangan dari kapten kita ini. Di chapter 1014 Kaido itu mengejek serangan Luffy yang masih lemah. Namun di chapter 1046 ini kata-kata itu dilemparkan lagi kepada Kaido dengan dibuktikan serangan Luffy yang berhasil membuat Kaido babak belur nih. Bahkan sempat membuat Kaido itu layaknya mainan untuk Luffy Bakasenjo kita satu ini. Nah, ini menarik. Bukan itu saja nih perbedaan terjemahan dari manga versi legal dengan manga ilegalnya yang menurut admin memiliki arti yang cukup rancu dan sulit untuk dipahami. Sekarang coba perhatikan nih perkataan Kaido mengenai konsep dari awakening Boy Abyss berikut ini. Di manga versi legalnya Kaido itu berkata seperti ini, "Senang mendengarmu masih bisa sombong, Mugiwara. Itu disebut sebagai awakening, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan potensi kemampuanmu yang sesungguhnya." Nah, sementara dalam terjemahan versi manga plusnya Kaido berkata, "Aku jadi lega karena sikapmu masih angkuh seperti biasanya, topi jerami." Memang yang dinamakan dengan kebangkitan baru akan terjadi saat tubuh dan jiwamu menyatu dengan kekuatan yang kau miliki. Ya, sama seperti contoh kasus yang pertama tadi nih. Perkataan Kaido ini memang tidak memiliki perbedaan yang begitu jauhnya. Namun di versi terjemahan manga plus kita jadi bisa lebih tahu dan paham nih dengan konsep awakening Boy Abyss yang dikatakan oleh Kaido itu. Dimana maksud dari perkataan Kaido itu sebenarnya adalah kebangkitan atau awakening itu akan terjadi ketika tubuh dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang itu menyatu dengan kekuatan dari Boy Abyss yang dimilikinya tersebut. Di sini nih secara spesifik lebih dijelaskan oleh Kaido bahwa awakening itu akan terjadi pada tubuh dan jiwa itu menyatu dengan kekuatan Boy Abyss. Dan versi manga plus ini juga tidak akan ada Kaido menyinggung mengenai pikiran, yang mana itu berarti pikiran tidak masuk syarat untuk mencapai tahap awakening. Nah, dari konsep awakening yang mengharuskan penyatuan antara tubuh dan jiwa inilah yang membuat admin jadi berpikir dengan konsep dari Baryon Mode sendiri, Naruto dengan Kurama.
Nah, jadi nih, jika di cerita Naruto bukan hal yang aneh memang seseorang dapat berkomunikasi dengan jiwa yang ada di tubuhnya itu. Ya contoh mudahnya seorang Jinchuriki lah, dimana dia bisa berkomunikasi dengan jiwa dari biju yang tersegel dalam dirinya sendiri. Atau contoh terbarunya adalah segel karma, dimana pemilik segel karma juga bisa berkomunikasi dengan jiwa dari Otsutsuki, pemilik dari segel karma itu. Namun jika di cerita One Piece sendiri itu memang belum diperlihatkan sih konsep berbicara atau berkomunikasi dengan jiwanya ataupun jiwa dari buah iblisnya itu. Jadi bagaimana caranya seorang bisa menyatu dengan buah iblisnya itu? Oke, pertama kita lihat dulu bagaimana Naruto dan Kurama bisa menyatukan tubuh dan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti yang kita tahu nih, Naruto sejak kecil tidak pernah bisa akur dengan Kurama alias biju yang disegel dalam tubuhnya itu. Walaupun begitu, Naruto tetap bisa memanfaatkan kekuatan biju di dalam tubuhnya, namun tidak secara maksimal. Nah, singkatnya, di perang dunia shinobi keempat pada akhirnya Naruto dan Kurama memiliki pemikiran yang sejalan dan juga satu visi yang sama. Nah, disinilah momen pertama kali Kurama memberikan kekuatan penuhnya kepada sang Jinchurikinya Uzumaki Naruto itu, dan berkat itu pula ini Naruto bisa menggunakan kekuatan Kurama secara penuh di mode bijunya itu, yang mungkin juga bisa disebut sebagai awakening lah dalam dunia One Piece sendiri. Nah, oke, kita masuk ke One Piece lagi nih. Di manga One Piece sendiri memang sudah pernah dijelaskan dimana ketika seseorang memakan buah iblis maka akan seperti ada iblis yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Dari pernyataan itu pula lah kenapa seorang tidak bisa mengkonsumsi buah iblis sekaligus. Pasalnya, jika memang ada iblis yang juga akan masuk ke dalam tubuh seseorang yang memakan buah iblis itu, maka jika dia memakan dua iblis, kedua buah iblis itu akan berduel untuk memperebutkan tubuh orang itu dan pada akhirnya tubuhnya akan meledak. Namun setelah Kurohyuga yang entah bagaimana caranya bisa memiliki dua buah iblis di dalam tubuhnya ini, konsep itu menjadi sedikit diragukan. Oke, jika ditelaah lagi nih perkataan Kaido mengenai konsep awakening tadi dengan konsep Naruto Kurama untuk bisa masuk ke mode bijunya sendiri, dimana jiwa Naruto dan Kurama harus memiliki pemikiran yang sejalan dan juga satu visi yang sama, maka seharusnya nih itu pula yang seharusnya dilalui oleh Luffy bakat Senju kita saat mengawakeningkan buah iblisnya itu, dimana jiwa Luffy seharusnya sudah memiliki visi yang sama dengan visi dari buah iblisnya yang dimilikinya. Dalam hal ini tentu ini adalah visi dari buah iblis Hito-Hitonomi Mythical Zoan model Nika, dan juga sejalan dengan perkataan dari para Gorosei yang mengatakan jika buah iblis dengan tipe Zoan khususnya itu memiliki pikirannya sendiri. Does it make sense? Gimana menurut kalian guys? Oh ya, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime nih tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dengan perpaduan desain dan culture yang kekinian. Di chapter pertama ini udah ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utama dan culture-nya sendiri, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya berpaduan dengan culture-nya itu. Nah, di next chapter kedua nih DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece ataupun anime lainnya dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja klik link di deskripsi video ini nih, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itu tadi breakdown kita mengenai konsep awakening buah iblis sama dengan konsep biju mode dari Naruto sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.